Boleh saya berandai-andai? Ya. Andaikan saudara ditunjuk menjadi purek ya, atau pudek ya, bidang kemahasiswaan. Oke? Di sini ada 3 hal yang akan saya tanya kepada saudara ya. Pertama, ada yang orang mengkritik tentang kedudukan saudara sebagai purek gitu, pembantu rektor misalnya bidang kemahasiswaan. Dia kritik saudara berkenaan dengan ketidakmampuan saudara, tidak cocoklah di bidang itu. Saudara tidak dekat misalnya dengan mahasiswa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saudara juga sebagai dosen, ya. Orang mengkritik kinerja saudara berkenaan dengan pengajaran saudara di kampus. Nah, terus yang ketiga, saya mohon maaf sebelumnya ya. Orang mengkritik saudara saya lihat tadi di KTP-nya belum kawin. Yes. Orang mengkritik saudara sebagai seorang duda yang tidak bermoral. Seperti itu. Di 3 hal itu, manakah yang mempunyai potensi saudara marah kepada saya? 3 hal itu manakah yang punya potensi saudara marah pada saya dan saudara melaporkan saya? Saya nggak akan marah karena saya anggap dalam pertanyaan itu nggak ada poin tuh. Duda yang tidak bermoral. Memang ada duda yang bermoral berarti lalu saya mesti buktikan dulu bahwa saya duda, lalu buktikan saya bermoral. Jadi saya tidak akan melayani itu karena saya anggap itu adalah ya semacam satu argumentum ad hominem itu aja. Oke, Kan jadi buat saya nggak ada poin di situ. Saya anggap ya diucapkan aja. Saya anggap itu sebagai berita dari seseorang, bukan problem saya, itu problem dia tuh. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, Bagaimana seandainya berita yang terakhir tadi yang saya dapat tentang duda tadi, saya peroleh dari data-data yang entah dari mana saya peroleh, itu saya bilang kepada saudara. Ya itu artinya di dalam masyarakat kita dianggap bahwa orang yang tidak punya pasangan, apalagi duda, dia pasti tidak bermoral, apalagi janda. Kan itu justru yang mau kita batalkan. Jangan sampai ada pertanyaan semacam itu. Nah, itu pertanyaan dungu sebetulnya tuh yang diucapkan oleh apa namanya tuh mereka yang mengkritik saya lakukan hal itu dan nggak pernah saya anggap itu. Karena kan itu buat apa itu diucapkan itu kan? Itu sebetulnya itu menghina gender equality itu sekaligus menghina para duda dan saya memang bukan duda. Oke, jadi ada. Tapi kalau saya layani kan nanti orang bilang buktikan Bu Anda bukan duda gitu. Loh, saya belum kawin itu artinya ya bisa memang tidak kawin, bisa duda segala macam. Sama seperti orang tanya, Anda tidak makan babi, berarti Anda Muslim. Loh, orang Yahudi juga nggak makan babi. Jadi yang saya mau maksud tadi, di epistemic community of thought itu batal karena tidak ada pendidikan reasoning gitu. Nah itu nggak mungkin timbul dalam percakapan di negara yang bermutu akademisinya, itu nggak akan ada pertanyaan semacam itu. Jadi saya mau terangkan aja secara umum bahwa kita gagal menerapkan prinsip-prinsip berpikir yang teduh. Nah, prinsip berpikir teduh itu namanya kekuatan argumentasi, bukan kekuatan sentimen. Jadi public discourse itu yang saya terangkan tadi, the use of public reason, itu artinya menggunakan mata uang yang namanya pikiran tuh. The force of the better argument. Nah, kita seringkali tidak mau pakai mata uang argumen, kita pakai mata uang sentimen. Nah, 3 pertanyaan tadi itu mata uang sentimen, kira-kira begitu. Tapi itu hanya ilustrasi Pak Hakim. Terima kasih. Kalau kita mengkritik seorang publik ya, pejabat itu katakanlah, apa yang patut dikritik dari orang itu? Oke, semua public figure itu bukan cuma pejabat, selebritis juga public figure, dan selebritis juga kelihatannya begitu, kok masuk dalam wilayah privat. Loh, Anda begitu jadi selebritis, Anda tidak punya lagi wilayah privat. Anda memperoleh keuntungan puja-puji dari publik karena Anda public figure. Demikian juga public officer gitu, public servant, kan dia dapat semua keistimewaan tuh. Kalau di jalan tol dia oleh para pengawal, dia udah dapat kemewahan di situ kan. Privacy dia harusnya tidak boleh didalilkan kembali karena dia udah dapat semua kemanfaatan publik. Jadi kalau saya kritik pejabat publik, saya kritik hasil dari kedudukan dia sebagai pejabat publik itu. Saya nggak kritik dia duda atau dia janda atau dia segala macam, enggak. Saya kritik yang Anda lakukan itu comply nggak dengan konstitusi. Yang Anda lakukan itu termasuk dalam the use of public reason apa bukan. Jadi itu sebetulnya di situ
Di situ nggak ada perasaan bagi saya. Satu-satunya hal yang saya ucapkan, yuk mari kita berargumen itu. Tapi kemudian kalau kalah argumen ya mulai mempersoalkan tuh Anda karena jomblo kan, karena saya kasih contoh misalnya bagaimana supaya lengkap di sini. Saya dikritik karena menghina presiden oleh seorang profesor ekonomi UI namanya Renald Kasali. Saya ucapin di sini ya supaya dicatat. Kata si Renald Kasali, Rocky Gerung itu kasar ucapannya karena jarang bercinta itu. Bayangin coba, datang dari seorang profesor UI itu yang figur publik, dia di figur publik karena dia endorser jamu namanya jamu tolak angin tuh. Nah sekarang dia ucapin itu artinya dia salah minum jamu, dia mestinya minum jamu tolak dungu, kan begitu dasarnya kan. Bagaimana dari seorang profesor datang kausalitas, karena Anda jomblo maka Anda mulut Anda kasar gitu kan. Jadi silakan saudara Kasali ganti iklanmu itu, saya minum jamu tolak dungu karena saya masih dungu, bukan mesti begitu kan. Jadi ini saya kasih kritik aja nih, saya nggak ada urusan personal dengan dia, tapi cara dia berpikir itu menunjukkan bahwa dia nggak paham apa yang disebut the use of public reason. Selamat datang kembali di akun saya. Dari video yang sudah barusan kita saksikan, apa yang menjadi tanggapan Anda tentang video itu dan apa yang menjadi tanggapan masyarakat Indonesia dalam video tersebut? Mari kita buka satu persatu dalam kolom komentar. Mode hakim kayak gini kebanyakan baca hoax bukan baca buku. Standar banget pertanyaannya. Ilmu nih kalau ada yang bilang aneh-aneh menjurus personal, cukup dibilang itu masalah Anda bukan masalah bagi saya. Keren banget ini jawabannya. Brilian benar manusia satu ini Bung Rocky Gerung. Melalui kasus ini hakim-hakim mendapat hikmah berupa siraman ilmu logis dari Maestro RG. Saya paling senang kalau dengar Bung Rocky berkata, Dungu, kamu memang istimewa Rocky. Menurutku saya setuju apa yang dikatakan oleh Bang RG. Yang harusnya kita kritik itu bukanlah status seseorang, melainkan adalah kinerja dari seseorang tersebut. Jika kita mengkritik status seseorang, sama saja kita mengarah pada penghinaan. Dan sebaliknya jika kita mengkritik kinerja seseorang selama menjabat, itu hal yang wajar. Karena fungsi kritik sebenarnya adalah menyampaikan tanggapan dan saran terhadap sesuatu atau sebuah karya hasil yang telah dikerjakan. Maaf jika saya salah. Memang saya akui bahwa Mas Rocky Gerung adalah seorang yang cerdas. Setiap saya melihat videonya saya selalu bangga dengan komentar-komentarnya beliau. Sangat singkat, padat, bermutu sekali dan sangat menunjukkan sasaran permasalahan tersebut dengan sangat baik. Semangat Mas Rocky Gerung di dalam komennya untuk kebaikan kemajuan negara tercinta Indonesia. Saya selalu buat Mas Rocky Gerung. Pak Hakim, apa perlunya Anda nanya tentang status duda Bung RG? Ini ruang sidang untuk orang-orang yang terhormat dan punya pengetahuan tentang etika. Pak Hakim diharapkan tambah lagi baca buku berkelas pengetahuan. Boleh saya berandai-andai Pak Hakim? Seandainya Pak Hakim, seandainya Pak Hakim, seandainya Pak Hakim. Dari ketiga pertanyaan itu mana yang paling berpotensi menyinggung Pak Hakim? PS kalimat saya sensor karena takut UU ITE. Luar biasa Rocky Gerung pembalasan ucapan berbau sentimen kepada dirinya oleh Profesor Renald Kasali dihajar habis. Pak Hakim dapat pesanan pertanyaan. Harus diakui RG pintar, jenius, logis dalam argumen, tidak pakai sentimen. Benar juga sih, bangsa kita ini tidak pernah diajarkan untuk berpikir kritis, berpikir logis. Kalau sudah kepepet adu argumen yang serang pribadinya. Bang Rocky membanggakan, selain cerdas juga tulus. Jadi ingat RG pasang RK di ILC. Orang kalau udah benci emang nyentil personal. RG memang berkelas. Ngeri, ada persen akal sehat. Bang Rocky nggak ada tanding, dia memang hebat. Saya suka nonton dia kalau debat. Baru tahu saya ternyata di persidangan ada acara berandai-andai. Hakimnya terlihat seperti mahasiswa berhadapan dengan dosen. Jangan marah Pak Hakim, nikmat saja duduk di kursi panas. Cukup hanya orang cerdas yang mengagumi Pak Rocky dan yang otaknya dungu pasti membenci, dan kalimat lolokan mereka kepada Pak Rocky terlihat sangat jelas kedunguannya. Pengetahuan yang bermanfaat oleh RG mantap. Kasihan emang si Kajali udah keracunan Yuan soalnya. Harus minum tolak dungu dulu biar cerdas kembali. Luar biasa Bung Rosi, cerdas, cermat, dan lugas. Benar lagi, hakimnya blow on mendadak. No Rocky, no party. Kata dungu ada tersebut di dalam ruang sidang. Jadi hakimnya karena salah makan obat seharusnya makan obat penyakit dungu.
Seru banget melihat kecerdasan Bapak ini. Roger, aset investasi SDM yang patut dibanggakan. RG memang cerdas, orang pendidik bangsa yang kalah berargumen biasanya main sentimen atau persekusi. Sudah dungu barbar pula. Semoga Rocky sehat selalu dan diberikan umur panjang sehingga ia dapat melihat generasi-generasi cerdas bangsa Indonesia seperti dirinya di masa depan. Keren abis sentimen Bung Rocky, terima kasih pencerahannya. Mind is the Gigerung. Sangat cerdas dan masuk akal, sehat jawaban Bung Rocky. Bang RG sampai saat ini menjadi duda, itu tandanya Bang RG masih setia banget dengan istrinya. Sama seperti saya punya ipar, sampai hari ipar saya belum mau nikah karena dia setia dengan istrinya. Great Om Rocky. Keren jawaban Pak Rocky atas pertanyaan Banjelis Hakim yang terkesan menyerang pribadi Pak Rocky Gerung. Serang diciteras, sehat dan panjang umur Bang RG. Argumennya sulit dipatahkan sebab mengandung arti sangat dalam untuk menilai keseharian. Semangat terus Bung, bangsa ini memang masih dungu, orang mau menjatuhkan dari sisi yang sesungguhnya sangat tidak prinsipil. Semoga selalu sehat, jangan sekedar orang yang berpikir dari sisi sentimen. Sangat terharu pada Rocky telah memberikan pendidikan ke Hakim. Yang tak mau dikritik biasanya sejak kecil sering disanjung, diperlukan beda dengan yang lain, anak istimewa. Bangga banget saya punya Bang Rocky di Indonesia. Saya dari Madura, semoga Pak Anies presiden kita ke depannya dan semoga bisa bawa perubahan bagi Indonesia dan tidak kecilkan lagi sama negara-negara tetangga. Cadas banget emang Indonesia, emang butuh dibanyakin orang yang kemampuan berpikirnya macam Om RG biar enggak Indonesial. Apa poinnya hakimnya nanya, gimana kalau saya bilang Anda duda nggak bermoral, kok Anda hakim segoblok itu? Beliau kalau jadi saksi ahli di persidangan, kita yang nonton jadi seperti dapat kuliah umum. Keren luar biasa, salam akal sehat Profesor Rocky. Luar biasa, angkat aku jadi murid musuh. Privasi dipertahankan sedangkan prioritas dan fasilitas ditambahkan. Enak banget menjadi pejabat ya. Mantap Bung Rocky, tajam, telak dan mematikan argumennya terutama buat orang-orang dungu. Pertanyaannya masalah pribadi, masalah duda tidak kawin, urusan pribadi, jodoh di tangan ala SWT. Itu baru kritik, keren Bang. Hakim jaksa menjadi tolol, terpampang live jejak digital selamanya. Susah rezim begini, semua mau dipidanakan jika berseberangan. Hakim bingung mau bilang nggak paham, nanti dikira bodoh jadinya ngangguk aja dia. Apakah hakimnya pernah ikut pelatihan teknis peradilan Mahkamah Agung RI? Pada saat itu pematerinya adalah Roger. Hakim tidak kompeten mempertanyakan sesuatu tentang individu, menghina gender dan menghina kepribadian, juga menghina pilihan hidup. Sangat baik pembelajaran ya, semoga masyarakat dapat mengambil hikmahnya. Rocky cerdas mencerdaskan. Semenjak dapat kuliah online, RG semakin menambah wawasan dalam berargumen. Amazing, memang jenius Bang RG. Keren. Orang yang sangat pintar, sangat populer, tapi kenapa tidak masuk di lingkungan eksekutif? Pasti ada sesuatu. Hakim mestinya tidak mengajukan pertanyaan